Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 MIPA 1 ingin mengerjakan tugas presentasi PJOK dengan tema bulu tangkis atau badminton. Anggota kelompok kami adalah Dava, Fauzan, Indra, Fahri, saya, Maharaja, dan Syafiq. Selamat menyaksikan. A. Sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Dalam perkembangannya, sejarah bulu tangkis berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi ada juga yang menyebutkan di India dan Republik Rakyat Cina. Nenek moyang terdininya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa yang bernama jianzi. Jianzi ini melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih objeknya dimanipulasi dengan kaki. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin, tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores atau shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat atau battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini. Dalam sejarah bulu tangkis, Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Cina, dan Thailand, selagi mereka mengolonisasi Asia. Ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan, oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Puna pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris, berjudul Badminton Battledore A New Game atau Battledore Bulu Tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Dasar peraturan dalam sejarah bulu tangkis yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berujuk gigi pertama kali pada 1899 dengan kejuaraan All England. Bulu tangkis sekarang menjadi sebuah olahraga yang cukup populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. International Badminton Federation atau IBF didirikan pada tahun 1934 dan membukukan Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai anggota-anggota pelopornya. India bergabung sebagai AFI Riyadh pada tahun 1936 pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006. Usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation atau BWF diterima dengan suara bulat oleh seluruh 206 delegasi yang hadir.
B. Federasi Bulu Tangkis. Federasi Bulu Tangkis di dunia. Federasi Bulu Tangkis di dunia atau bahasa Inggris The Badminton World Federation, disingkat BWF, adalah organisasi internasional untuk olahraga bulu tangkis. Organisasi ini didirikan pada tahun 1934 sebagai Federasi Bulu Tangkis Internasional atau International Badminton Federation dengan 9 anggota meliputi Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Kini anggotanya bertambah hingga 165 asosiasi bulu tangkis negara dari berbagai belahan dunia. Pertemuan umum luar biasa yang digelar di Madrid pada 24 September 2006 menetapkan nama baru yang digunakan sekarang, Badminton World Federation atau BWF. Kantor pusatnya berada di Cheltenham, Inggris Raya. Sejak organisasi ini didirikan. Namun pada 1 Oktober 2005 kantor pusatnya dipindahkan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Presidennya sekarang adalah Paul Erik Hoyer Larsen. Federasi Bulu Tangkis di Indonesia. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, disingkat PBSI, adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia. PBSI berdiri pada tanggal 5 Mei 1951 di Bandung, dengan ketua umum pertamanya adalah Rohdi Parta Atmaja. Pada zaman penjajahan dahulu, ada perkumpulan bulu tangkis di Indonesia yang bergerak sendiri-sendiri tanpa satu tujuan dan satu cita-cita perjuangan di alam negara merdeka. Memang tidak bisa dibiarkan berlangsung terus, sehingga harus diusahakan satu organisasi secara nasional sebagai organisasi pemersatu untuk menempuh jalan menuju satu wilayah organisasi. Maka cara yang paling tepat adalah mempertemukan tokoh berbulu tangkisan dalam satu kongres. Pada saat itu memang agak sulit untuk berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Satu-satunya yang bisa ditempuh adalah lingkungan Pulau Jawa saja. Itu pun bisa ditempuh setelah terbentuknya PORI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh Sudirman dan kawan-kawan dengan melalui perantara surat yang intinya mengajak mereka untuk mendirikan PBSI membawakan hasil. Maka dalam suatu pertemuan tanggal 5 Mei 1951 di Bandung, lahirlah PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Dan pertemuan tersebut dicatat sebagai Kongres pertama PBSI. Amir, Sekretaris 2, Sumantri, PBSI. Dengan Ketua Umumnya A. Rohdi Parta Atmaja, Ketua 1 Dik Sudirman, Ketua 2 Tri Condro Sukusumo, Sekretaris 1 Amir, Sekretaris 2 Sumantri, Bendahara 1 Rahim, Bendahara 2 Lim Soi Liong. Dengan adanya kepengurusan tingkat pusat itu, maka kepengurusan di tingkat daerah atau provinsi otomatis menjadi cabang yang berubah menjadi Pemda atau pengurus daerah. Sedangkan pengecap atau pengurus cabang adalah nama yang diberikan kepada kepengurusan di tingkat kota media atau kabupaten. Ini adalah gambar lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis biasanya ada tengah lapangannya ada sebuah net atau sebuah jaring untuk membatasi daerah musuh dan daerah kita. Selanjutnya, cara bermain bulu tangkis. Pertama-tama saat bermain bulu tangkis, kita harus mengetahui tujuan dari permainannya. Tujuan permainannya adalah memasukkan 21 poin terlebih dahulu kepada tim lawan dengan syarat selisih 2 poin dari tim lawan. Jadi, semisal poin kita 20-20 dengan tim lawan,
maka kita harus memenangkannya dengan poin 22 sampai 22-20. Begitu seterusnya. Gimana cara memenangkan permainan bulu tangkis? Cara memenangkannya adalah pertama kita harus kenali dulu lapangan badmintonnya. Nah, tiap sisi lapangan mempunyai area servis kanan dan kiri. Pertama, untuk nomor tunggal, ketika melakukan serve, pemain boleh memukul serve ke arah kotak servis diagonal lawan, juga garis tunggal belakang di sisi tersebut, tapi nggak boleh ke arah garis samping lapangan ganda. Untuk nomor ganda, saat melakukan serve, pemain boleh memukul serve secara diagonal ke arah lawan, termasuk ke garis samping lawan ganda, tetapi nggak boleh ke arah garis serve lapangan tunggal. Terakhir, pemain bisa mencetak angka jika lawannya melakukan pelanggaran. Nah, yang kedua, kita harus biasanya ada lempar poin untuk menentukan siapa yang melakukan servis pertama kali dan memilih sisi lapangan. Servis pertama di badminton selalu dimulai dari sebelah kanan. Untuk nomor ganda, misal yang membawa servis pertama lalu kehilangan poin atau hak servis, tapi kemudian berhasil mencetak poin dan merebut kembali hak servis, maka pemain yang melakukan servis adalah rekan tim Anda. Selanjutnya, kita harus tahu kapan pemain melakukan pelanggaran. Saat serve, shuttlecock harus dipukul di titik yang lebih tinggi atau sama dengan pinggang pemukulnya. Jika tidak, ini pelanggaran. Jika tim yang melakukan serve gagal melakukan shuttlecock melalui net, itu juga adalah pelanggaran. Pelanggaran selanjutnya adalah jika pemain memukul shuttlecock ke arah atau ke bawah net saat permainan berlangsung. Atau jika shuttlecock mengenai badan pemain, atau jika pemain memukul shuttlecock keluar batas atau melewati samping atau bawah net ke pemain di sisi lapangan sebaliknya. Shuttlecock yang jatuh di atas garis batas bisa saja dianggap masuk. Selanjutnya, jika pemain memukul shuttlecock di permukaan lapangan sendiri atau yang telah melewati garis servis terpanjang, ini bisa disebut pelanggaran. Terakhir, jika ada pemain yang mencoba atau entah berhasil atau tidak untuk menghalangi lawannya dengan cara apapun, ini bisa disebut sebagai pelanggaran. Selanjutnya, kita harus mempelajari cara dasar memukul shuttlecock, yang kemudian akan dilanjutkan ke presentasi berikutnya. Nah, berbagai macam pukulan dalam bulu tangkis adalah servis panjang dan pendek, servis flick dan drive, gerakan forehand, gerakan backhand, pukulan mengiris, dan smash. Terakhir, ada tips-tips bermain bulu tangkis. Pertama, pahami beberapa kesalahan dalam servis yang bisa dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Jadi kita tahu saat pemain lawan melakukan pelanggaran, kita bisa mendapatkan poin. Selanjutnya, pastikan Anda selalu berada dan kembali ke posisi siap setiap kali selesai memukul. 3. Pada posisi siap ini, kaki Anda harus sejajar dengan bahu Anda dan jempol kaki Anda harus mengarah ke net. Ini bertujuan agar arah jatuh bola itu tepat ke arah yang kita inginkan. Selanjutnya, selalu siap untuk bergerak kapanpun dan kemanapun. Incar pukulan smash sesering mungkin. Selalu paksa lawan Anda bergerak. Tahu kemana harus mengarahkan shuttlecock. Eksploitasi kelemahan lawan Anda. Mengamati lawan dengan seksama. Dan variasi pukulan. Teknik bermain bulu tangkis. Yang pertama, memegang raket atau grip. Teknik dasar badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Jika para pemain pemula mengabaikan teknik dasar ini, mereka akan cenderung terkena cedera ketika melakukan permainan atau pertandingan badminton. Makanya, perlu sekali untuk mengetahui teknik-teknik dasar memegang raket yang benar. Sebenarnya, tindakan memegang raket tidak jauh berbeda dengan tindakan berjabat tangan. Nah, beberapa teknik memegang raket yang dikenal antara lain teknik American grip, backhand grip,
forehand grip, dan combination grip. Yang pertama adalah American grip. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel dan bersentuhan, sehingga membuat bentuk huruf O. Teknik pegangan ini efektif digunakan apabila kamu ingin melakukan pukulan smash, namun tidak efektif apabila kamu menggunakannya untuk pukulan backhand. Yang kedua, backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Yang ketiga, forehand grip. Jika teknik backhand grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya, teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lincah. Yang terakhir, combination grip. Seperti namanya, teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu genggam raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Sementara itu, ibu jari menyokong tangkai raket dan sisa jari lainnya diposisikan ke bagian bawah tangkai. Yang kedua, sikap atau posisi tubuh. Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan badminton, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan atau kelihayan tubuhmu dalam bermain badminton. Biasanya dikenal tiga sikap bermain badminton, yakni posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi melawan atau mengembalikan netting. Posisi menyerang atau attacking stance. Untuk menerapkan posisi menyerang, gerakan tubuhmu ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kakimu. Yang kedua, setelah itu, angkat kedua lenganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Yang kedua, posisi bertahan, defense stance. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan memosisikan raket di dekat pinggang atau perut. Posisi melawan atau mengembalikan netting atau net stance. Net stance biasanya dilakukan ketika lawanmu tampak ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuhmu, sementara tubuhmu menjauhkan sedikit agar kamu siap melakukan lompatan ke depan. Tiga, gerak kaki atau footwork. Gerakan kaki pun perlu untuk diatur. Ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar pergerakan bermainmu optimal. Yang pertama, pastikan base atau starting point kamu. Kemudian ingat, kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Yang ketiga, bergerak ke kanan kirilah maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kamu hanya boleh maju sekitar 3 langkah jika harus maju. 4. Service atau serve. Servis adalah teknik dasar yang juga tidak penting untuk dipelajari, apalagi gerakan servis merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Terdapat 2 servis yang dapat dilakukan, yakni servis atas dan servis bawah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, servis atas atau high serve. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Biasanya laju kok akan cenderung horizontal. Servis bawah atau low serve. Servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau dada. Biasanya, laju kok akan cenderung melambung. 5. Smash. Teknik ini merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Seperti namanya, teknik ini benar-benar men-smash kok ke arah target
atau tubuh lawan. Di samping itu, terdapat tiga tipe teknik smash yang dapat dilakukan, yakni forehand smash, backhand smash, dan jumping smash. Yang pertama adalah forehand smash. Teknik forehand smash adalah pukulan kok yang kuat yang dilakukan di atas kepala. Yang kedua, backhand smash. Teknik backhand smash merupakan salah satu teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Bahkan profesional saja kesulitan melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus menggunakan teknik genggaman backhand grip, lalu melepaskan pukulan yang kuat. Yang ketiga, jumping smash. Sebenarnya teknik ini merupakan teknik forehand smash yang dilakukan dengan lompatan saja. Cara memukulnya masih sama dengan teknik forehand smash. Yang keenam, drop shot. Teknik drop shot dapat kamu lakukan dengan cara memukul kok ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan areanya, sehingga kamu dapat menyerang area tengah atau belakangnya. 7. Clear atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya. Clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. Jadi, kamu harus menargetkan area belakang terlebih dahulu sebelum menyerang area depan atau tengah. 8. Netting. Salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sulit untuk dilakukan adalah netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang baik. Sementara kekuatan yang dibutuhkan hanya kecil. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus berada di dekat net dan memantulkan kok di atas net secara tepat. Nantinya, kok akan jatuh di dekat net area lawan. 9. Overhead. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atas atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulan saja. Overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. Yang terakhir adalah drive. Teknik dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kamu ketahui adalah drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya, teknik ini dilakukan oleh pemain ganda. Gunanya yaitu untuk menonjolkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat raketnya. Olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. G. Apakah ada bulu tangkis di Indonesia? Bulu tangkis pertama kali masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930-an. Sebelumnya negara tetangga Malaysia dan Singapura sudah terlebih dahulu mengenalnya. Hal ini dikarenakan Inggris yang dulu menjajah. Mereka sempat memperkenalkan olahraga tersebut. Awalnya organisasi yang menaungi bulu tangkis Indonesia belum dibentuk. Baru ada 2 perkumpulan bulu tangkis di Indonesia yang pertama, yakni Batavia's Badminton Bond and Batavia's Badminton League yang muncul pada 1933. Pada 1951 lah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pun didirikan. Sejak tahun 1934, bulu tangkis menjadi olahraga yang semakin populer dan sudah ada sejumlah kejuaraan yang diadakan di sekitaran Bandung. Namun setelah terbentuknya PBSI, para atlet badminton Indonesia mampu mengepakkan sayapnya di pertandingan internasional. Tradisi tersebut berjalan bahkan hingga sekarang. Banyak pebulu tangkis, kebanyakan Indonesia yang bahkan berhasil menorehkan prestasi mereka di pertandingan seperti All England, SEA Games, ataupun Olimpiade.
Indonesia juga memiliki beberapa atlet yang berbakat dalam olahraga ini. Di antaranya ada yang pertama adalah Lim Swee King. Lim Swee King adalah atlet bulu tangkis Indonesia yang berprestasi pertama. King merupakan seorang legenda pebulu tangkis tanah air. Pebulu tangkis ini aktif di antara tahun 1970 hingga 1980-an. Dia juga sudah banyak menorehkan prestasi. Salah satunya adalah kejuaraan All England. Atas prestasi tersebut, King dikenal sebagai salah satu pebulu tangkis terbaik di Indonesia sepanjang masa. Bahkan ia pernah dianugerahkan Hall of Fame oleh Federasi Bulu Tangkis Indonesia atau BWF pada Mei 2004. Yang kedua ada Rudy Hartono. Kepiawaian Rudy Hartono dalam mengendalikan permainan membuatnya dijuluki sebagai Wonder Boy. Kemampuan ini lantas juga mencatatkannya dalam Guinness Book of World Record. Pasalnya ia telah berhasil menjuarai All England sebanyak 4 kali, 8 kali dan meraih 4 gelar untuk Thomas Cup. Tidak hanya itu, Rudy bahkan berhasil mencatatkan prestasi atas kerja kerasnya menjabat 23 gelar juara turnamen dunia. Yang ketiga ada Susi Susanti. Ketika mendengar nama Susi Susanti, pasti kita langsung tahu kalau dirinya adalah salah seorang legenda bulu tangkis Indonesia. Susi sudah tak perlu diragukan lagi, karena dunia pun telah mengakui kehebatannya. Suksesan Susi dalam bulu tangkis mencapai puncaknya di masa Olimpiade Barcelona tahun 1992. Pasalnya ia berhasil mencatatkan namanya sebagai atlet Indonesia yang mampu meraih medali emas di ajang tersebut. Yang keempat ada Taufik Hidayat. Taufik Hidayat dikenal sebagai orang yang flamboyan dan berkarisma saat sedang bermain di lapangan. Dalam sejarah prestasi bulu tangkis Indonesia, Taufik telah mengumpulkan banyak gelar prestasi. Di antaranya Indonesia Open, Olimpiade Athena, dan dia juga pebulu tangkis Indonesia juga telah masuk ke jajaran Fantastic Four tunggal putra dunia bersama Lin Dan dari Tiongkok, Lee Chong Wei dari Malaysia, dan Peter Gate dari Denmark. Bisa dibilang bulu tangkis merupakan salah satu yang paling diandalkan Indonesia untuk meraih medali. Bahkan sudah menjadi tradisi medali emas datang dari cabang badminton. Sejak pertama kali diresmikan menjadi cabang olahraga di tahun 1992, Merah Putih telah menunjukkan performa yang ciamik dalam perhelatan 4 tahunan tersebut. Perolehan medali di Indonesia di Olimpiade Barcelona 1992 pun semuanya berasal dari badminton. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.